adik-adik, selamat sore. Selamat sore Dirga. Selamat sore. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu kita sore hari ini. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan. Kita mau bersyukur buat hari yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita mau mulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh ada, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat sore hari ini kami mau sama-sama memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, anak-anak-Mu Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, memberikan kami semua Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami siap memuji membesarkan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik semangat mau memuji Tuhan? Dirga semangat mau memuji Tuhan? Semangat, semangat, kita semua semangat. Kakak Kesha percaya kalau adik-adik semua sama-sama semangat mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur buat hari yang baru, hari yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nyanyi sungguh-sungguh pujian ini, kita mau bersyukur buat segala yang Tuhan berikan buat kita. Sama-sama bilang, na 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 na. Mensyukuri rahmat yang Kau beri.
Puji Tuhan. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus baik nggak Dirga? Baik? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kasih 2 jempol buat Tuhan Yesus. Kasih 2 jempol. Oke. Kayak saya yakin dan percaya, adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus itu baik. Nah, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa kita semua. Dan Tuhan Yesus jadikan kita anak-anak yang istimewa. Kita mau naikkan pujian ini buat Tuhan. Kita mau katakan, aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sama-sama bilang, katakan, aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi mau bilang, aku istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Kita udah nyuji Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita mau terima firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan doa-Mu, ku rindu lawatan-Mu, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih kalau kami tadi Tuhan sudah boleh memuji besarkan nama-Mu. Biar kiranya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan itu kiranya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Pakai kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan apa yang kakak suamimu yang akan menyampaikannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau beritakan Tuhan. Terima kasih, kami siap terima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, kembali lagi sama Kak Olan. Sore hari ini tentu dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, dan jelas sudah penuh sukacita setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus tadi. Hari ini kakak yang akan membawakan firman. Kakak harap semua sudah siap dengan firman Tuhan, sudah duduk diam, sudah kenyang mungkin, tapi nggak boleh ngantuk ya. Dan tentu saja sudah minta pimpinan Roh Kudus untuk kita belajar firman Tuhan di hari ini. Nah adik-adik, hari ini itu judulnya, kasih judul tentang pemberian tulus. Nah, pemberian tulus, jadi memberi dengan rasa penuh ketulusan. Kalau yang mungkin kita sering dengar adalah kata ikhlas. Iya, ikhlas. Nah, di sini adik-adik, siapa yang suka memberi? Kamu tanya. Yang jawab bilang dalam hati aja ya. Oke. Nah, yang suka memberi itu bagus banget.
Tapi konteks memberi itu banyak ya adik-adik, bisa dalam bentuk materi. Materi itu contoh ketika kita memberi kepada orang yang kurang mampu, atau nggak kurang mampu juga, atau mungkin yang lebih dekat sama kita adalah teman-teman kita. Bisa jadi misalkan teman kita nggak punya jajan ketika mau jajan di sekolah, kebetulan uang kita lebih nih, atau uang kita ada sisa dan tidak tahu mau dipakai buat apa lagi. Nah, kita bisa tuh jajan teman kita yang nggak punya uang. Nah, itu dari segi ya benar, dari segi materi ya. Kalau dari segi tenaga itu memberi bisa berupa bantuan sosial. Bantuan sosial itu berupa seperti kita mengikuti sebuah relawan atau membantu sebuah event tanpa kita dibayar. Contoh paling dekat adalah kita melayani di gereja. Kita memberi tenaga kita. Kita memberikan tulus kepada Tuhan, tapi dengan tidak rasa ingin dibayar. Kita memberi dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Kalau secara waktu, mungkin kakak bilang sama dengan pelayanan juga ya. Yang tadi kakak bilang sebelumnya bahwa kita memberi waktu dan tenaga. Itu mungkin kakak bisa bilang satu hal yang berikat yang bersama-sama. Nah, sebelum kakak lebih jauh lagi, mungkin kakak mau ajak kita baca satu background dulu. Kita sama-sama buka di Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Oke? Kita buka Alkitab. Atau kakak Alkitab ya. Oke. Nanti kakak bacain semua dengan hafalan aja ya. 1, 2, 3. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus mengangkat mukanya. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu." Ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Oke. Hari ini salah satu background yang kamu ambil adalah dari seorang janda miskin. Mungkin adik-adik karena adik-adik masih sekolah, tapi kayak yakin adik-adik semua sudah belajar memberi dari kecil. Nah, kayak yakin orang tua adik-adik juga sudah mengajarkan yang baik tentang memberi. Hari ini kita mau bawa mungkin lebih ke arah memberi secara materi. Kalau kita berkaca terhadap janda yang miskin ini adik-adik, nah kenapa kamu angkat ini? Nah, adik-adik bayangin deh, si janda ini dia hanya punya, mungkin kakak rupiahin aja ya, itu kan kalau bahasa Alkitabnya 2 koin. Tapi kalau supaya lebih gampang, kita anggaplah 2 koin itu 2.000. Nah, 2.000 ini, si janda miskin ini rela dia memberikan 2.000 itu untuk jadi persembahan kepada Tuhan. Kok bisa? Nah, coba katanya adik, misalkan adik punya jajan sekolah itu 5.000, misal 5.000. Terus kalian beli jajan harusnya 5.000 juga yang harus keluarin biasanya. Tapi teman kalian ada yang kesusahan nih. Misalkan dia harus membeli sebuah buku yang harganya 5.000. Kamu udah punya, dia belum punya. Apakah kamu akan tergerak hatinya untuk memberikan 5.000 itu supaya dia bisa beli buku? Ayo, ada dia jawab sendiri ya di rumah ya. Oke? Nah, kakak lanjutin. Jadi si janda ini dia hanya punya 2 koin, 2.000. Seluruh hartanya dia cuma punya 2.000. Tapi ketika dia datang ke bait Tuhan, dia ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia tidak khawatir, dia tidak takut.
Dan dia itu memberikan dengan hati yang penuh syukur, atau bisa dibilang yang tulus, yang ikhlas. Dia kasih 2.000-nya termasuk kata persembahan. Setelah dia ngasih, kalau setelah tadi kita baca, dia nggak punya apa-apa lagi nih. Dia kalau dia lapar dia nggak bisa beli makanan kala itu, atau ketika dia kasih 2.000 dia nggak bisa tinggal nginep di hotel mungkin ya, kakak nggak tahu zaman itu. Atau ketika dia kasih 2.000 dia nggak tahu harus minum apa, tapi dia cuma kasih. Dia ingin kasih yang terbaik sama ke Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Nah, berbeda sama orang-orang yang berkelimpahan. Tuhan Yesus bilang, ketika datang, kita baca lagi ayatnya yang ayat 4, yang Lukas 1 kita baca, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya, seluruh, semua yang dia punya dia kasih buat Tuhan Yesus. Yang punya duit banyak, yang kalau di sini kita bilang dengan kelimpahannya berarti dia tuh kaya banget ya. Bahkan yang kaya aja hanya memberi sedikit, tidak memberi banyak. Ya, padahal Tuhan tahu banget kapasitas kita. Nah, terus memang di zaman sekarang itu adik-adik kita susah untuk memberikan hal yang lebih ketika kita kekurangan. Saya yakin memang zaman sekarang itu sudah sangat sulit, apalagi kita sedang di masa setelah, mungkin Kak bilang kita sudah melewati sedikit melewati masa pandemi ya, walaupun belum dinyatakan resmi selesai untuk virus yang kita sempat hadapi kemarin. Nah, sekarang coba kita bayangin deh, coba kita tarik mundur ke mungkin 1 tahun lalu, kita dalam hidup di masa pandemi yang masih masif ya, masih gencar banget ya. Apa-apa serba susah. Banyak orang yang nggak bisa bekerja, karena banyak orang yang diputus kerjanya. Terus banyak lapangan pekerjaan yang akhirnya hilang karena efek pemutusan kerja itu sendiri. Nah, sekarang kalau misalkan orang itu nggak bekerja, dia nggak punya uang, bagaimana dia bisa dapat masukan uang ketika pekerja tidak ada? Di situ kita diuji, adik-adik. Seberapa besar atau seberapa mampu kita bisa memberi yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Kita ngebantu sekitar kita. Bukan hanya anak Tuhan aja yang harus kita bantu. Tuhan Yesus bilang, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Tuhan Yesus bilang, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus nggak bilang, kasihilah sesamamu orang-orang dekat, saudara-saudaraku, atau teman-teman. Enggak. Sesama manusia berarti banyak orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita harus beri yang terbaik, tapi dengan rasa yang tulus, dengan ikhlas. Jangan ketika kita kasih kita bersungguh-sungguh, nggak bisa. Misalkan kita mau ngasih dia makanan, gue nggak makan itu, gue kasih dia nggak bisa makan. Nah, itu nggak tulus namanya. Itu nggak tulus. Oke? Itu lebih ke ngedumel. Nggak boleh kita memberi ngedumel. Nggak boleh ya. Nah, mungkin yang kedua, mungkin kakak mau kasih background tentang hidup jemaat yang pertama. Yang pertama ya. Mungkin kita mau baca dulu. Ini tambahan aja untuk supaya adik-adik bisa sedikit lebih luas melihat bagaimana apa itu pemberian secara tulus dan dampaknya ketika kita memberi dengan tulus dan penuh sukacita. Oke, kita buka di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47.
Bentar ya. Oke. Kita biar kakak yang baca, adik-adik ikutin dengar kakak aja ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4.3. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. 47 yang terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dan dengan orang yang diselamatkan. Dari kita mau fokus di ayat 44, 45. Aku ulang sekali lagi ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Oke, di sini ayat ilustrasinya nih. Ini adalah ilustrasi jemaat pertama, jemaat mula-mula. Jadi karena mereka itu belum mungkin karena mereka masih erat ya, atau mungkin konteksnya mereka anggaplah mereka masih berkeluarga. Tapi kita mau lihat konteks memberi mereka. Ini keren banget adik-adik. Ya, konteks memberi mereka adalah mereka hidup bersama-sama. Mungkin kakak nggak bilang berkelompok ya. Kalau berkelompok itu cenderung masih memikirkan kelompok mereka sendiri. Oke, nah di sini ayat ini bilang mereka menjadi percaya dan tetap bersatu. Yang kerennya adalah dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Keren gak adik-adik? Keren gak? Dan kalau misalkan dari antara mereka ini ada yang susah, ada yang sedang masalah kesusahan, entah masalah ekonomi atau entah masalah finansial, keuangan. Ayat 45 bilang, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya adiknya masing-masing, sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing. Jadi yang kamu ambil adalah mereka rela. Yang pertama adalah semua kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Itu keren. Yang bikin kami keren adalah makin takjub adalah ketika ada yang susah mereka bantu. Contoh, misalkan kakak punya teman kakak itu adalah Kak Olan, Kak Jos, Kak Wanda. Misal nih 3. Terus kita sama-sama sepakat bahwa segala yang kita punya itu milik bersama. Ya, misalkan entah itu makanan, minuman, mobil misal, atau kita punya motor kita ganti-gantian. Terus misalkan Kak Wanda tiba-tiba mungkin kena musibah, dia ditipu, terus dia harus ganti rugi sekian ratus juta. Nah, Kak Olan sama Kak Jos dengan mudahnya, ayo udah, tenang aja, nanti aku bisa kasih punyaku kok, it's okay. Keren nggak Kak Jos? Itu kurang lebih ilustrasi adik. Kita siap membantu dimanapun kita berada, apapun situasi kita, apapun beban kita. Lihat janda yang tadi, dia rela kasih semua miliknya, 2 peraknya, 2.000-nya, semua nafkahnya secara tulus dia kasih sama Tuhan. Dia nggak takut
Dia nggak takut besok dia mau makan atau enggak, dia mau hidup atau enggak, yang penting hari itu dia kasih yang terbaik. Dia kasih yang terbaik. Keren ya, dia kasih yang terbaik semuanya. Nah, dari beberapa ilustrasi tersebut ada dua ya. Dari seorang janda sama gaya hidup jemaat pertama atau cara hidup jemaat pertama. Yang kakak mau coba kasih adalah poinnya itu mungkin ada 4. Adek mungkin bisa catat atau bisa diingat atau bisa renungin. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu tidak menuntut apa yang kita nggak punya, adik-adik. Tidak pernah, nggak pernah. Contoh, misalkan Kak Olan hanya punya, kakak mungkin contohinnya pakai simpel aja, kak pakai uang. Contoh, kakak itu hanya punya 100.000, tapi 100.000 ini kakak harus hidup selama 1 bulan, harus ada ongkos kerja, yang harus ada makan, minum, beli kebutuhan, sabun segala macam, sehingga mungkin kalau dipikir-pikir sisanya nggak ada Tuhan Yesus. Terus gimana cara aku memberi? Terus gimana aku cara memberi Tuhan yang terbaik? Ayo gimana? Ayo. Atau kita baca Lukas 12 ayat 48. Ya, kita baca. Udah? Kita bacain ya? Oke. Lukas 12 ayat 48. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak lagi dituntut. Kakak ulangin di ayat bagian B-nya saja. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya lah akan banyak dituntut. Terus, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi adik-adik, kembali ke ilustrasi kali 100.000. Kakak cuma ada 100.000 nih. Tapi dengan 100.000 itu, kira-kira kakak bisa kasih yang terbaik berapa nih? Ya kan? Itu kembali ke hati masing-masing, kembali ke rasa tulus kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Ingat poin pertama, Tuhan tidak menuntut dari apa yang kita tidak punya. Oke? Jadi kalau adik-adik misalkan hanya mampu ngasih makanan ke teman-teman adik-adik di sekolah yang nggak bawa bekal, hanya bisa tuh ya lakuin aja, it's okay. Misalkan kita bagi 2, kita split, yaudah deh, aku makan nasi sama misalkan sama sosisnya, kamu makan roti sama kentangnya misal, tidak masalah. Kita masih bisa berbagi, tapi diri kita sendiri itu tidak menjadi kekurangan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menjaga sikap dan hati ketika kita sedang memberi. Jadi itu kita mesti ada attitude-nya, kalau bahasa orang dewasanya, ada sikapnya. Tapi dengan pandangan Yesus kita mau lihat nih ya. Kita membuka di Markus 12 ayat 41. Kita buka Markus 12 ayat 41. Kakak bacain ya. Kakak bacain. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak masukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Kakak mau perhatikan di bagian Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Ingat adik-adik, di saat kita memberi, kita harus menjaga sikap kita tetap kita minta pimpinan kuasa kudus dulu, misalkan
Tuhan Yesus, aku kayaknya akan memberi pengamen, walaupun nggak boleh, adik-adik kita nggak boleh memberi apa ya, uang ke pengamen di jalanan, karena ada aturannya dilarang pemerintah. Tapi akan kasih contoh tentang kita memberi secara benar. Misal di panti asuhan, misalkan kaolan datang panti asuhan, gayanya kayak yang belagu, ngasihnya misalkan 100 baju, woi baru semua, tapi ngasih dengan sombong, baru nih, pakai ya, mahal nih, oke, nggak boleh kayak gitu. Dipamer-pamer, ini bagus nih bajunya nih, bagus nih, wah bagus, nggak boleh dengan hati yang sombong. Tuhan tidak suka. Kalau kita ingin memberi dengan cara hati dengan tulus, tidak penuh kesombongan. Ketika kita ingin memberilah. Sebelum kita memberi, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita bilang dengan Yesus, minta izin dari Tuhan Yesus, aku ingin memberi, tolong Tuhan Yesus kontrol hatiku, kontrol sikapku, agar aku bisa memberi dengan penuh kerendahan hati, dan tentu saja dengan penuh ucapan syukur. Sehingga setelah kita memberi, kita harus masih bisa bersuka cita dengan segala yang kita punya. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 3 adalah ini masih ada kaitan dengan poin nomor 1, tapi kakak mau sendiriin, adalah kedewasaan kita memberi ya. Kedewasaan itulah mungkin ini terlalu jauh, tapi yang kamu bilang, ketika seiring dengan berjalannya waktu, seiring nanti ada adik sekarang sekolah minggu, nanti misalkan remaja pemuda, nanti jadi sudah misalkan sudah cukup berumur, misalkan di umur 25-30 tahun, let's say pemuda lah, cara memberi kita sudah beda. Karena yang tadi Tuhan Yesus bilang, semakin banyak kita diberi, semakin banyak kita dituntut. Tapi ingat, dengan apa? Ini kemampuan kita. Contohnya adalah, ketika kita sedang memberi, itu kita harus melihat situasi kita. Kita harus melihat bagaimana kondisi keuangan kita, bagaimana kondisi keadaan kita, materi kita. Itu kita mesti lihat. Ketika kita punya banyak uang, contoh, kita punya banyak uang, tapi ngasih dikit, bener nggak? Tadi kita udah baca loh, ya. Tadi kita udah baca, nggak boleh, ya kan? Karena tadi ada dilihat tadi di Lukas 12:48, dia bilang, ya, dia bilang makin banyak kita diberi, makin banyak kita dituntut. Makanya nanti adik-adik kakak doain semuanya berkelimpahan harta dan tidak sombong. Adik memberi dengan apa yang adik punya. Misalkan adik punya 1 triliun, 1 triliun banyak gak? Nolnya tuh banyak. Adik-adik cuma kasih 10.000, bener gak? Jangan kayak gitu ya. Kita ada perpuluhan, kita ada persembahan, kita ada persembahan diakonia juga, terus kita ada persembahan yang lain-lainnya. Itu semua itu akan menjadi sesuatu yang berguna nantinya untuk anak-anak Tuhan, untuk lingkungan kita sendiri gitu. Jadi tidak boleh ya. Oke? Ketika adik-adik punya banyak, sebisa mungkin adik-adik memberi yang terbaik. Kakak nggak bilang banyak, tapi ketika kita punya sesuatu yang banyak dari segi materi, adik-adik bisa memberi yang terbaik. Banyak boleh, tapi kakak bilang terbaik. Yang terlebih lagi adalah dengan hati yang tulus. Dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Jadi setelah kita memberi, kita masih bisa bersuka cita. Poin yang terakhir adalah, dengan kita memberi, ngeren ya, dengan kita memberi, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Keren nggak? Jadi yang akan menutup poin semuanya adalah, kita nggak perlu takut kita ngeberi banyak. Kita nggak perlu takut ketika kita nggak punya uang. Berkaca sama seorang janda tadi, dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya uang lagi. Ketika dia memberi semua nafkahnya, dia memberi 2 peraknya, dia percaya sama pemeliharaan Tuhan tetap ada selama kita
selalu berdoa, selama kita selalu taat kepada Tuhan Yesus dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengambil alih, Tuhan Yesus yang memimpin, dan Tuhan Yesus yang mengontrol hidup kita. Kita serahkan semua sama Tuhan. Kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh nggak percaya. Jadi kita harus percaya pemeliharaan Tuhan itu senantiasa banget. Keren nggak? Keren ya Tuhan kita ya. Keren nggak? Keren lah. Coba kakak minta tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Keren banget. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup, kita membaca ayat hafalan dulu. Iya, ada dong, jelas. Masa gak ada sih? Ayat hafalannya ada di Kisah Rasul 20 ayat 35. Ya, kita baca yuk. Kisah Rasul 20 ayat 35. Oke. Kita baca sama-sama ya. Sama-sama, oke? Kisah Rasul 20 ayat 35. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, kurang lebih hanya itu yang kita bisa belajar hari ini. Kakak harap adik-adik, kakak sendiri bisa memberikan secara tulus, bisa memberi yang terbaik untuk lingkungan kita, untuk pelayanan Tuhan, untuk apapun itu. Semoga kita bisa memberi dengan hati yang tulus, dan jelas setelah kita memberi, kita harus merasa sukacita dan kita percaya pemeliharaan Tuhan. Oke? Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Puji Tuhan. Nah, saat ini sebelum kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita, sebelum itu kita mau naikkan pujian kita. Tapi jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu secara online di YouTube channel gereja kita, dan besok tetap ada sekolah minggu, ibadah sekolah minggu pagi dan siang. Nah, saat ini kita mau berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita menaikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan sudah pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kiranya Tuhan setiap firman-Mu yang sudah adik-adik dengar, boleh mereka terima dengan baik Tuhan, dan mereka boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kiranya di waktu-waktu yang mendatang kami boleh bersama-sama memuji besarkan nama-Mu, meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan saat sore hari ini, yang sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati setiap apapun yang menjadi kerinduan adik-adik, segala cita-cita mereka, segala apapun yang mereka rencanakan Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati mereka, selalu berkati sekolah mereka, pertumbuhan mereka tetap ada dalam penjagaan pelindungan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai ibadah kami sekolah minggu kami hari ini. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay.